saya ingin mengintroduce Pak Tantan dulu, bahwa Pak Tantan ini seseorang yang sebetulnya mulai dari awal itu saya yakin kadang-kadang nggak kepikiran ya Pak, oh ternyata saya kok bisa jadi direktur ya gitu ya. Mungkin perjalanannya waktu Pak Tantan merintis itu nggak kepikiran gitu. Nah mungkin di sini saya juga mau sharing dan memotivasi teman-teman, ternyata ada orang itu kalau berpikir kita bisa sampai dan bisa berjuang, itu pasti nanti akan sampai juga gitu ya. Nah di sini makanya saya ingin mengundang Pak Tantan untuk sharing-sharing juga kisah perjalanan Pak Tantan dulu, dan nanti mungkin di akhir kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak mengenai keadaan yang sekarang ini, terutama bagaimana shifting dari media besar juga bisa shifting sampai sekarang ini ya, saya dengar juga banyak sekali shiftingnya. Nah sebelumnya saya persilakan Pak Tantan untuk introduce, silakan Pak. Oke, ini saya punya waktu berapa lama durasinya untuk bicara biar saya sesuaikan? Biasanya kita 1 jam, lalu kita repost ke feed-nya Instagram supaya teman-teman yang lain biasanya nanti bisa mendengarkan lagi rekaman ini. Oke, baik. Ya, saya berkarir di RCTI itu 1 Mei 1995. Jadi sudah 25 tahun lebih saya berkarir, dan saya memulainya itu dari, ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Yosef, sebagai seorang tenaga administrasi ya. Dan ya saya dilahirkan di Cianjur, dan Cianjurnya juga bukan Cianjur kota ya, masih ke daerah pelosok di pinggiran, jadi masih kurang lebih 2 jam dengan naik kendaraan, naik mobil ke daerah saya. Saya baru ada listrik aja pas SMA, jadi betapa kampungnya saya gitu. Nah, saya pertama kali join di Jakarta itu 1 Mei 1999 sebagai tenaga administrasi, nggak punya koneksi, nggak punya saudara, nggak punya teman. Itu apa Pak waktu itu, kalau boleh flashback motivasinya? Aku dari Cianjur nih mau merantau ke Jakarta gitu. Pasti kan ada harapannya, ada dreams-nya waktu Bapak itu dari Cianjur ke Jakarta. Ya pastinya harapan saya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Sebetulnya saya merantaunya itu nggak langsung ke Jakarta, begitu lulus sekolah itu. Jadi saya merantaunya di daerah Bogor kebanyakan. Dan kurang lebih 3-4 tahun saya melakukan pencarian sampai akhirnya berhasil diterima kerja di RCTI tadi, di 1 Mei 1995. Yang menarik mungkin yang kenapa latar belakangnya kan saya membuat bicarapagi.id gitu ya. Itu karena saya terpanggil untuk membagikan perjalanan hidup saya, supaya siapapun yang mau menonton bicarapagi.id memiliki berani memiliki impian besar lah, bahwa sesuatu itu siapapun gini, saya punya prinsip bahwa sukses itu tidak melihat latar belakang seseorang, sukses itu tidak melihat dari mana seseorang berasal atau pendidikannya apa. Yang penting seberapa besar kemauan orang itu untuk meraihnya, dan mau sebesar apa dia capek-capek kotor-kotornya untuk meraih itu. Jadi di Bicara Pagi itu saya ceritakan perjalanan saya masa kecil, masa sekolah, masa SMA, kemudian memulai karir. Ya, pertama kali saya datang ke Jakarta itu dengan modal pas-pasan, jadi tidak punya saudara sama sekali. Jadi sebulan pertama saya tidur di masjid di daerah Kebayoran Lama. Mungkin itu yang ya. Jadi memang dari sana ke sini nggak ada saudara, nggak ada relation atau orang yang Bapak kenal ya di Jakarta ya. Betul. Jadi saya ke Jakarta itu istilahnya, kalau saya tuh, kalau kita ada minority, double minority, kalau Pak Tantan ini triple minority gitu saya bilangnya. Jadi betul. Dari pendidikan pun waktu Pak Tantan merantau itu belum selesai kuliah gitu. Artinya banyak teman-teman saya rasa sambil saya masuk juga posisinya. Lalu kedua juga ternyata banyak juga teman-teman yang saya rasa datangnya dari luar kota. Ini juga banyak saya rasa teman-teman yang seperti ini yang ada di live kita kali ini. Lalu ketiga juga Pak Tantan ini seorang yang nanti kita akan ngobrol nih, seorang yang introvert tapi bisa sukses di sales. Nah, nanti kita akan masuk juga ke situ. Nah, kita dari triple minority ini saya bilangnya, Pak Tantan tetap bisa menembus batas untuk mencapai keadaan yang sekarang ini. Boleh Pak dilanjutkan lagi Pak? Iya. Jadi ya itu tadi saya terusin. Jadi karena saya nggak mau merepotkan orang tua, jadi begitu datang ke Jakarta saya pinjam uang ke kakak saya lupa berapa persisnya, hanya untuk modal makan aja selama sebulan, yang itu tidurnya di masjid daerah Kebayoran. Nah baru setelah tanggal 25 dapat gaji, waktu itu ratusan ribu, barulah saya mencari kos-kosan di daerah Kebonjeruk. Itu awal mulanya. Betul tadi Mas Yosef mengatakan bahwa saya ini seorang yang sangat pemalu, orang yang sangat pendiam. Jadi bukan seorang figur yang ideal untuk menjadi seorang sales marketer gitu ya. Itu memang saya. Tapi karena memiliki kemampuan dan kemauan dan mimpi yang besar, saya jalanin setahap demi setahap.
mungkin pertanyaannya apa sih yang saya lakukan mungkin gitu ya oleh teman-teman. Sebetulnya apa yang saya lakukan bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang hebat, ya tadi karena pendidikan saya juga tidak tinggi, pengalaman saya juga tidak ada. Yang saya lakukan adalah saya itu dari kecil diajarkan oleh bapak saya untuk selalu menghargai hal-hal yang kecil, nggak boleh mengunderestimate hal-hal kecil. Salah satu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bapak saya itu kan sehari-hari bertani, jadi sebagai seorang petani tentu saja namanya beras ya cukup lah ya buat kehidupan kami sekeluarga. Tapi bapak saya itu akan selalu marah, bukan marah sih ya, akan selalu negor ke saya kalau lagi makan, kita punya budaya makan tuh ngumpul bersama. Tapi bapak saya itu selalu negor kalau ada 2-3 butir nasi jatuh terus nggak saya ambil gitu. Beberapa kali negor sampai suatu hari saya tanya, Pak, ini beras kita banyak, nasi banyak, masa sih nasi jatuh 2-3 butir aja sampai dalam kalau bahasa sekarang sampai segitunya gitu kan, sampai harus marah. Jawaban bapak saya itu sampai hari ini saya selalu ingat. Jadi bapak saya bilang, nah gini, kita nggak pernah tahu dari nasi sepiring itu bagian yang mana yang akan jadi keberkatan buat kamu. Apakah nasi sepiring yang kamu makan tadi semuanya, atau yang jatuh 2-3 butir nasi tadi, dia bilang gitu. Bisa jadi yang jadi keberkatan buat darah daging kamu itu adalah yang 2-3 butir nasi yang kamu sepelekan tadi. Jadi jangan pernah kamu menyepelekan hal yang kecil. Itu jangan bapak saya waktu beliau masih ada. Nah, hal itu yang saya terapkan selama saya menjalankan karir di Jakarta. Ya karena saya tahu saya bukan siapa-siapa, nggak punya apa. Jadi yang saya lakukan adalah sebagai seorang tenaga admin pastinya saya harus selalu rapi ya. Saya harus mengerjakan pekerjaan yang mungkin orang lain itu kalau ngerjain itu ada aja salahnya gitu. Saya selalu berusaha untuk tidak pernah ada yang salah. Sehingga lambat laun siapapun yang bekerja sama dengan saya atau mempercayakan ke saya, mereka akan nyaman dan trust dan reliable ke saya, karena kalau dikerjakan oleh saya meskipun hanya sekedar input data ke komputer itu insya Allah nggak akan ada yang salah masukin data gitu. Nah dari hal kecil itu, atau mungkin jam makan siang gitu, jam makan siang orang-orang pergi suka-suka, ya saya tetap makan secukupnya aja, waktunya setengah jam, kalau cukup dengan sholat ya cukup, saya kerja lagi gitu. Nah hal itu yang akhirnya mungkin menarik perhatian orang-orang di sekitar saya, sehingga akhirnya perlahan tapi pasti saya mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Jadi memang sesuai secara prinsip bahwa orang yang bisa menjaga amanah hal yang kecil, biasanya orang akan dipercaya untuk menjaga hal yang lebih besar. Rasanya itu salah satu yang membuat orang sedikit demi sedikit pelan-pelan percaya ke saya, itu sih Mas. Nggak sebentar juga ya, udah 25 tahun berkarir, dan memang mungkin teman-teman ada yang berpikir, wah mungkin Pak Tantan ini masuk sebagai admin kenal dengan siapa ya di dalam, lalu bisa langsung naik jadi direktur gitu. Tapi enggak teman-teman, jadi Pak Tantan ini betul-betul merintis dari admin naik lagi ke AE ya Pak ya, AE lalu section head, lalu naik lagi ke manajer ya. Manajer, junior manajer. Betul. Dan itu adalah sebuah bukti dari filosofi yang kelihatannya simpel, filosofinya mengenai nasi tadi. Tapi memang kalau kita bisa bertanggung jawab dengan hal yang diberikan ke kita yang kecil aja, itu kita dilayakan untuk hal yang lebih besar lagi nantinya. Jadi saat ini teman-teman bisnisnya ini merasa, aku kok bisnisnya masih kecil, masih UKM, masih UMKM. Tapi teman-teman saat ini itu bisa mengambil bahwa saat ini bisa kecil, tapi saya tetap bisa memberikan manfaat ke orang lain yang lebih besar. Nanti teman-teman akan dilayakan untuk bisnis yang lebih besar lagi, dilayakan untuk karir yang lebih besar lagi. Dan itu yang saya pelajari barusan dari Pak Tantan juga ya. Selanjutnya kalau tadi itu Pak Tantan udah sampai ke Jakarta, dan bahkan saat ini kan Pak Tantan itu sempat saya lihat itu sampai S2 ya lulusannya ya Pak ya, S2 di Prasetya Mulia. Ya, di Prasetya Mulia Strategic Management itu alhamdulillah dapat beasiswa dari kantor kalau itu. Sambil bekerja, sambil masih bisa kuliah juga. Nah ini yang luar biasa. Kadang-kadang kita punya limiting belief, Pak. Kita punya limiting belief, saya udah kerja, udah sibuk, maka saya nggak bisa sambil kuliah gitu, Pak. Maka kalau Bapak ini udah kuliah S1, kuliah S2 pun iya gitu. Gimana Pak caranya untuk bisa mengatur semuanya itu, tapi tetap bisa sukses di karir juga, Pak? Oke. Nah sebelum masuk ke jawaban ini, mungkin saya sampaikan dulu satu hal yang saya selalu percaya, bahwa hal ini itu bisa menjadi success factor setiap orang. Saya selalu yakin dengan perjalanan pengalaman saya selama ini itu bahwa untuk sukses itu sebetulnya
kemampuan, kepintaran kita itu hanya mengambil peran, ini dari sisi saya, dari orang biasa ya, bukan orang hebat gitu. Saya melihat bahwa, dan saya yakin ngobrol juga dengan berbagai orang sukses, bahwa kepintaran, kehebatan seseorang itu terkadang hanya 20% ambil perannya. 80%-nya itu mental dan spiritual, ya. Jadi memang kombinasi itu yang, karena yaitu tadi, mental itu banyak hal, yaitu pertama adalah orang sukses itu bukan berarti orang yang nggak pernah jatuh, tapi seberapa dia tersungkur, dia jatuh dengan tenaga yang lebih kuat lagi, itu mental kan. Pada saat dia menghadapi orang yang underestimate, pada saat dia menghadapi lingkungan yang stressful, kadang-kadang juga mungkin kita frustasi, kayaknya kok gua gini-gini aja gitu kan. Secara mental itu harus kuat, karena kalau mental udah kuat kita akan maju. Kemudian spiritual, karena bagaimanapun saya selalu yakin bahwa ada hal-hal lain, kuasa Allah, kuasa Tuhan yang bisa membuat seseorang itu jalannya bisa menjadi lebih baik gitu kan. Nah, ya itu sih kebiasaan itu. Ada beberapa kebiasaan yang mungkin nanti akan saya cerita setelah jawab pertanyaan Bapak tadi. Cara mengatur waktu ya Pak. Pada awal-awal karir, ketika saya menjadi seorang AE gitu ya, dari seorang admin, saya juga pernah merasakan momen di mana saya merasa seperti orang paling sibuk gitu ya Pak ya. Baru jadi AE itu kayaknya sombong banget, karena selama ini saya kan admin. Begitu jadi AE saya ngerasa menjadi orang paling sibuk gitu kan. Kemudian begitu saya menjadi seorang head section, saya juga ngerasa menjadi orang paling sibuk kok. Olahraga juga enggak, bergaul sama orang enggak, ketemu keluarga juga muka stres gitu kan. Sampai suatu hari, jujur saya, salah satu idola saya adalah Big Boss saya pastinya, mungkin nggak perlu disebut, semua tahu Big Boss saya. Saya melihat beliau itu menjalankan banyak hal, pekerjaan, tapi kok beliau bisa mengatur waktunya segala macam, olahraga juga luar biasa, pekerjaan. Di situ saya berpikir, ada yang salah dengan saya, gitu kan. Jadi kalau siapapun teman-teman di sini yang ngerasa orang paling sibuk gak bisa ngatur waktu, itu sebetulnya mungkin ada salah dengan pengaturan waktu, gitu kan. Nah, makanya saya salah satu caranya adalah saya tidak pernah menunda pekerjaan. Saya tidak pernah dan saya selalu fokus kepada hal yang prioritas. Jadi dalam segala hal itu kan kita harus memisahkan mana yang harus dikerjakan, mana yang nice to have, mana yang ya udahlah enggak jadi masalah. Itu sih yang akhirnya saya atur. Akhirnya setelah saya bisa menemukan ritme itu, ya alhamdulillah sekarang saya tiap seminggu 5 kali bisa olahraga. Weekend bisa ngevlog untuk bikin konten gitu kan, ataupun juga waktu itu kuliah malam hari di S2. Kuliah S2 itu bukan sesuatu yang gampang karena kan bukan main-main ya, kita tugasnya juga banyak. Jadi pas jadi 2012 ya Pak kalau nggak salah ya, pas betul, lagi jadi direktur RCTI ya, tapi sambil langsung untuk kuliah S2 juga. Jadi itu sebuah hal yang menurut saya challenge-nya dua-duanya nih. Itu ya, saya jujur itu. Jadi waktu itu saya baru dipromosi sebagai Direktur Sales Marketing di MNC TV. Justru saya menjadi Direktur Sales Marketingnya di MNC TV dulu. Ya. Jadi pada saat saya di posisi menjelang VP, saya di-challenge oleh Big Boss saya untuk di MNC TV. Jadi pada saat itu kuliah saya sedang di MNC TV. Jadi lagi berjuang juga beradaptasi di MNC TV. Saya juga di waktu bersamaan berjuang untuk kuliah. Itu memang salah satu momen terberat dalam hidup dan karir saya. Dan istri saya juga menjadi saksinya. Saya hampir berkali-kali mau quit dari kuliah ini karena nggak kuat. Untungnya istri saya dan teman-teman kampus ini selalu mengingatkan saya tujuan saya kenapa kuliah, karena pada ini kan mimpi masa kecil saya yang dulu saya nggak punya privilege untuk kuliah karena saya juga nggak mau merepotkan bapak saya yang punya anak 7 dan saya anak terakhir gitu Bapak. Jadi menurut saya sebuah kebodohan buat saya kalau begitu saya udah dikasih oleh perusahaan untuk sekolah S2 kemudian saya quit. Itu akhirnya jadi when you are about to quit, remember why you started, itu beneran. Jadi kalau kita udah mau menyerah terhadap sesuatu, ingat kenapa kita dulu memulai hal ini. Itu sih kalau dalam quotes yang sering kita baca. Ya itu beneran. Itu ya. Jadi memang ini penting banget teman-teman, karena yang namanya give up itu bukan faktor eksternal ya Pak, tapi faktor internal gitu. Mungkin di luar bisa sangat sulit sekali. Tapi saat teman-teman nggak berkata ke diri sendiri bahwa saya give up, maka teman-teman akan tetap jalan terus gitu. Karena give up itu faktor internal, bukan faktor eksternal sekali lagi. Nah, saya sempat dengar cerita Pak Tantan juga yang mengenai seorang yang dia ini mencari key of success, lalu ketemu dengan Socrates. Nah ini itu story yang dari Pak Tantan yang menurut saya itu luar biasa menginspirasi juga ya Pak. Kalau boleh di-sharingkan, that's how you have to put in your mind gitu Pak. Ya, saya ya pernah baca ini. Saya terharu juga
Pak Yosef kok tahu semua yang pernah saya beritahu? Jadi lihat di mana? Mungkin di YouTube ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Jadi Socrates itu suatu, mungkin supaya yang teman-teman yang belum dengar bisa ngikutin ceritanya. Jadi ada dalam sebuah buku, Socrates ditanya sama seorang anak muda, Tuan, gimana caranya untuk meraih sebuah kesuksesan, gitu kan? Mereka lagi duduk-duduk tuh di depan kolam, di belakang, di taman halaman belakang. Nah, Socrates ditanya begitu, tiba-tiba pegang pundaknya si anak muda ini, tanpa ini dia tanpa kasih kode, tiba-tiba dia memasukkan kepala anak muda tadi ke dalam air, ke dalam kolam. Tentu saja kan anak muda ini meronta-ronta supaya terbebas dari supaya kepalanya keluar dari air. Dia meronta-ronta sekuat tenaga, tapi Socrates tetap tahan sampai suatu titik akhirnya Socrates lepasin. Sang pemuda ini begitu dilepaskan cengkeramannya sambil terengah-engah dan sedikit agak kaget, dia tanya ke Socrates, Tuan, kenapa Anda justru malah memasukkan kepala saya ke dalam air, padahal saya nanya gimana caranya untuk meraih kesuksesan, gitu. Socrates nanya ke anak muda ini, anak muda, pada saat muka kamu, kepala kamu ada di dalam air, hal apa yang paling kamu inginkan? Dia bilang gitu. Sang pemuda ini berdiam, kemudian dia jawab, udara, Tuan. Kenapa udara, kata Socrates? Karena kalau saya tidak mendapatkan udara atau oksigen, saya akan mati. Dia bilang gitu. Socrates balik nanya, apakah oksigen ada gantinya? Dia bilang, nggak ada. Nah, baru Socrates jawab, anak muda, kalau kamu menginginkan sesuatu di dalam hidup, seperti halnya kamu menginginkan udara ketika muka kamu dan kepala kamu ada di dalam air yang kamu tahu bahwa udara itu gak ada gantinya, kamu akan berusaha sampai mati-matian kamu untuk mendapatkannya itu. Jadi, dari cerita ini, memang salah satu sukses faktor untuk bisa, kita harus tahu dulu alasan untuk pengen mencapai sesuatu itu apa. Sesuatu yang memang kita harus capai, kayak contoh gitu ya. Ini salah satu yang ada dalam diri saya ya Pak. Saya itu kan, bapak saya itu selain petani sebenarnya guru SD, tapi beliau sudah pensiun ketika 1 tahun menjelang saya masuk SD. Ya, sementara kakak saya ada 6. Jadi bayangkan seorang guru SD di kampung, pensiunan, punya anak 7, bapak saya itu alhamdulillah berhasil menyekolahkan semua anaknya. Dan alhamdulillah semua kakak saya itu pegawai negeri, bekerja semuanya gitu kan. Nah, selama itu saya tuh nggak pernah ngelihat ibu saya pegang uang seperak pun. Boro-boro punya dompet atau tas gitu kan, ya itu tadi karena nggak pernah pegang uang, karena bapak saya gajian yang habis buat anaknya sekolah gitu kan. Itu yang selalu ada di kepala saya. Jadi ketika saya lulus SMA, yang ada di benak saya salah satunya adalah ibu bapak saya udah tua, meskipun nggak terucap ya. Saya bilang bahwa saya ingin membahagiakan mereka selama mereka masih sehat, selama mereka masih ada gitu kan. Jadi saya akan berjuang apapun. Jadi waktu itu lucu banget, ini lucu bahasa saya maksudnya ya. Sebelum saya kerja, saya kan kadang-kadang tinggal di tempat orang lain, kadang-kadang ngasih les bahasa Inggris atau apa. Nah, orang tuanya itu suka ngasih uang buat uang makan saya. Okay. Biasanya saya selalu sisihin uang itu saya sisihin. Nah, kalau misalkan saya ketemu dengan orang kaya dikasih roti gitu, roti itu enak. Saya pasti begitu menemukan makanan enak. Begitu saya pulang ke Cianjur, saya akan membelikan roti itu. Karena saya kebayang ibu atau bapak saya pasti akan suka memakan roti itu. Ini contoh aja. Itu pada saat saya belum punya. Nah, yang ada di benak saya itu, jadi akhirnya saya istilahnya seperti berlomba-lomba dengan usianya orang tua saya. Saya harus berhasil, mumpung mereka masih ada, dan saya jalankan apapun meskipun saya sakit, saya kadang-kadang nangis tengah malam, kadang-kadang saya juga mungkin menjerit sendirian di kos-kosan gitu kan, tapi saya jalanin semua. Dan itu yang akhirnya membuat saya nggak pernah mundur. Nah, jadi begitu saya kerja, karena ini memang kenapa saya harus ceritakan, karena saya juga yakin ini salah satu yang membuat Tuhan memberikan ini kepada saya gitu ya. Jadi dari semenjak gaji saya pertama di tanggal 25 Mei 1995, gaji saya ratusan ribu waktu itu, saya sudah menyisihkan 10% itu untuk ibu bapak saya di kampung. Saya tiap bulan pulang. Jadi saya kasih uang ibu saya itu artinya minimal 10%. 10%-nya waktu itu gitu kan. Dan alhamdulillah sudah bekerja 25 tahun sampai hari ini, saya masih tetap memberikan orang tua saya, meskipun sekarang jadi sepasang, itu adalah 10%-nya juga gitu. Oke, jadi walaupun nilainya bertambah, tapi tetap 10% itu dialokasikan untuk orang tua ya ibaratnya. Nah itu dia. Disitulah biasanya yang orang itu nggak berhasil melewatinya. Karena gini, 10% dari 300.000 kan hanya 30.000 ya. Tapi coba kita hitung, 10% dari 10 juta berapa? 10% dari 50 juta berapa gitu kan. Jadi memang ada hal-hal yang kita harus lawan event diri sendiri. Dan nah dari situlah saya juga punya prinsip sukses buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, bahwa kalau sukses
ini menurut saya nggak ada kunci yang lebih baik daripada yang akan saya ceritakan, bahwa kalau mau sukses, sukses itu kan kalau kita pengennya dunia akhirat ya, nggak mau hari ini kan. Saya yakin bahwa kalau mau sukses itu siapapun itu harus memiliki 3 hubungan yang bagus. Pertama dengan Sang Maha Pencipta ya, dengan Tuhan. Kalau di dalam Islam kita mengenalnya hablum minallah gitu kan. Ya saya nggak perlu cerita gimana caranya berhubungan baik sama Tuhan. Pastinya kan paling simpelnya mencoba menjalankan semua perintahnya, mencoba menjauhi semua larangannya kan gitu kan. Kemudian yang kedua adalah berhubungan baik dengan sesama manusia. Ini penting. Kadang-kadang kita ini begitu disuruh berbuat baik kepada manusia atau kepada orang lain, suka berpikir untung dan rugi gitu kan. Padahal kita ini nggak pernah bisa sukses tanpa bantuan orang lain. Contoh aja, kita lahir ke dunia ini aja perlu bantuan ibu kita, 9 bulan dikandung keluar gitu kan. Atau yang paling ekstrim, mungkin yang suka sepak bola gitu ya. Siapa sih nggak kenal Messi, siapa sih nggak kenal Ronaldo, mereka ini adalah dewanya sepak bola sekarang ini, terbaik gitu kan, greatest of all the time gitu kan. Kebayang nggak kalau seorang Lionel Messi lagi main di Barcelona, dia main hebat, tapi dia mondar-mandir aja di kotak penaltinya lawan, tapi nggak ada satu orang pun mengoper bola ke dia bisa ngegolin apa enggak? Atau Ronaldo, saya yakin Messi, Ronaldo bisa ngegolin bola itu karena ada yang umpan bola. Atau yang suka F1 mungkin kemarin, gimana Lewis Hamilton bisa menjadi juara dunia untuk ke-7 kalinya. Bayangin kalau Lewis Hamilton masuk pit stop, kemudian ada krunya yang nggak bener masang bannya, begitu kan di ban, kemudian bannya tergelincir, apakah Hamilton akan jadi juara? Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga yang sering dilupakan oleh orang adalah hubungan baik dengan diri sendiri. Orang yang bisa mengendalikan diri sendiri, ya biasanya orang, kan di dalam Islam, mohon maaf ya, ini kalau yang non-muslim di dalam Islam kan, jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu atau jawa diri sendiri gitu kan. Nah dengan cara tadi saya memberi ke orang tua tadi itu, ya, contoh yang 10% tadi, dengan kita memberi, Tuhan pasti ridho loh, karena kan memberi perintahnya Allah, pasti kan perintah Tuhan kan. Kemudian orang tua kita, mertua kita juga pasti akan bahagia karena dia mendapatkan rezeki dari kita, dan mereka akan mendoakan kita siang malam untuk anaknya. Oke. Nah yang ketiga tadi, seperti yang tadi saya bilang, 10% dari 300.000 kecil, 10% dari 10 juta mungkin besar. Tapi begitu kita bisa mengalahkan itu, berarti kita bisa mengalahkan diri sendiri kan. Jadi siapapun yang bisa melakukan hubungan baik dengan Tuhan, dengan sesama, dengan diri sendiri, menurut saya dia akan lebih kuat untuk berjuang meraih masa depannya yang lebih baik. Jadi itu sih yang saya jalankan selama ini dengan sebaik mungkin. Ya. Ngomongin mengenai Messi dan Ronaldo, memang teman-teman, Ronaldo dan Messi terutama ya teman-teman ya. Ronaldo itu dari daerah yang sangat kecil sekali ya. Bahkan dulu nggak ada lapangan terbang ya, itu tempatnya asalnya Ronaldo. Sekarang baru mulai dibuat lapangan terbang di daerah asal Ronaldo. Dan biasanya orang-orang yang datang dari keadaan yang tidak dapat, kadang-kadang dapat privilege macam-macam, tapi seperti Ronaldo yang dari daerah kecil, itu justru berpotensi untuk nantinya bisa melambung tinggi. Asalkan apa? Asalkan teman-teman tahu, punya visinya, dan punya kemauan, dan berani untuk mimpi. Karena berani untuk mimpi itu tidak dimiliki oleh semua orang sebetulnya. Dan teman-teman, saya dari cerita Socrates tadi bahwa you need to success as if you cannot breathe without it. Jadi teman-teman butuh untuk mencapainya sampai teman-teman itu ngerasa kalau nggak dapat saya nggak bisa nafas. Artinya teman-teman kalau nggak bisa nafas tuh akan mencapainya dengan apapun caranya gitu teman-teman. Jadi cerita Socrates tadi sangat bermakna. Teman-teman kalau punya mimpi, teman-teman ingin menjadi sesuatu, coba cari caranya. Mungkin goalnya bisa tetap sama, tapi caranya bisa berubah ya Pak ya. Kita bisa coba-coba ganti cara ya. Iya. Cara atau alasannya ya. Bisa jadi kan ada anak mungkin ngelihat orang tuanya pernah bilang bahwa aduh pengen banget ya mama papa selama masih hidup pengen naik haji atau ke Yerusalem atau kemana buat yang non-muslim. Mungkin kita pengen banget nih. Saya pengen mewujudkan mimpi orang tua, bisa aja. Atau ada sesuatu yang kadang-kadang dendam aja itu bisa jadi sukses. Dendam. Saya selalu mengajarkan, coba kamu pikir, ada nggak orang yang menghina kamu masa kecil? Dendam yang baik maksud saya, dendam yang baik. Kadang-kadang kita orang betul. Kadang-kadang kita namanya orang daerah, orang miskin gitu kan. Mungkin pernah ada orang yang menghina kita, underestimate sama kita. Nggak apa-apa, taruh di sini dendamnya menjadi dendam baik. Lu lihat ya, gue akan sukses, lu akan respect sama gue. Itu juga menurut saya nggak masalah. Dendam yang baik juga salah satu energi yang bisa nge-boost orang untuk bisa sukses. Itu juga bisa itu. Oke. Dan kasus yang paling nyata yang saya benar-benar melihat dari Pak Tatan ini adalah di keadaan pandemi yang sekarang Pak. Jadi saya mengerti kalau kita melihat dari luar ini kelihatannya
kan kita bisa melihat, oh ini makin acaranya di awal-awal pandemi makin berkurang nih gitu, bahkan artisnya di rumah gitu kan, ini kan kaitannya erat banget nih sama Tantan nih. Lalu habis itu juga kedua, sekarang kalau syuting saya ada beberapa sinetron harus di tempat-tempat tertentu gitu ya Pak, karena ada PSBB dan lainnya gitu. Jadi secara teknikal, secara planning, secara sales, bahkan operasional semuanya itu berubah dengan drastis sekali dari sebelum hingga saat ini. Dan saya rasa role-nya Pak Tantan juga sebagai seorang director ini itu tadi benar-benar harus bilang ke diri sendiri bahwa saya nggak boleh nyerah gitu ya. Saya harus menemukan solusi baru, menemukan cara baru, menemukan alternatif baru. Dan kemarin juga Pak Tantan, saya juga lihat press conference-nya yang Indonesian Idol, itu bahkan ribuan orang itu bisa diaudisi lewat online. Dan itu betul-betul membutuhkan sebuah inovasi yang cukup besar ya Pak. Itu kalau boleh diceritakan ke kita itu Pak, proses Pak Tantan sendiri sebagai Director of Sales ini, struggle-nya kayak gimana sih Pak? Kendalanya seperti apa sih? Orang-orang ini nggak ngeliat gitu Pak, tapi Bapak rasakan. Terutama di pandemi ini pandemi ini memang memukul berbagai industri, semua orang semuanya ngerasakan dampaknya ya. Tapi ya kita juga pasti begitu awal mulanya beng gitu pasti kaget ya. Tapi alhamdulillah saya juga memiliki tim yang sangat luar biasa. Kami selalu kumpul dan saya selalu mengencourage tim semua bahwa kita selalu yakin bahwa di setiap krisis itu ada peluang. Dan saya juga bilang ke mereka, seorang pahlawan itu selalu muncul dari sebuah perang, dari sebuah kejadian yang maha dahsyat, bisa jadi dari bencana alam, dari apa-apa. Tidak pernah ada namanya seorang pahlawan muncul dari keadaan yang tenang biasa-biasa saja. Saya bilang gitu. Jadi saya mengajak teman-teman semua untuk justru ini ngelihat ini sebagai peluang kita mencari kreativitas baru, berjuang untuk mendapatkan peluang-peluang yang lain. Nah, bicara teori, karena gini, saya juga pernah baca, mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Charles Darwin, ya, ahli evolusi. Dia pernah punya suatu quote yang menurut saya sangat amat luar biasa, keren. Bahasa Inggrisnya persisnya saya agak lupa, tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih begini, bahwa orang atau makhluk yang akan bertahan terhadap sebuah perubahan itu bukan orang yang paling jenius atau bukan orang yang paling gagah perkasa, tapi orang yang akan bertahan terhadap sebuah perubahan dan dia akan terus bertahan adalah orang yang selalu adaptif, selalu gampang menyesuaikan dengan perubahan. Ya, jadi ingat sekali lagi bahwa kalau orang ada yang merasa hari ini sangat pintar, kemudian jenius, atau ada orang yang sangat gagah perkasa secara fisik gitu kan, itu nggak ada jaminan, apalagi di era perubahan yang gila-gilaan di industri 4.0 kayak sekarang yang disruption tiap hari. Nggak ada jaminan kepintaran, kemudian tubuh kokoh itu menjadi akan pemenang. Siapapun yang akan menjadi pemenang adalah orang-orang yang selalu adaptif dengan perubahan. Ya. Kalau sekarang kan dengan digitalisasi itu menjadi sebuah peluang di era pandemi kayak gini, ya gitu itu dan itu memang yang kita buktikan di dalam program kayak Indonesian Idol kemarin. Bahkan e-sport yang ada di GTV sekarang sedang tayang. Itu juga luar biasa kontestan dan lain-lainnya ya. Jadi poin utama dari saya adalah bahwa setiap tantangan itu selalu ada peluang. Cuma masalahnya kita mau menyerah pada keadaan atau kita mau berupaya untuk mencari peluang di saat itu gitu. Ya, jadi kelihatannya kalau teman-teman mungkin melihat Pak Tantan ini sudah cukup senior, tapi ternyata jiwanya nggak kalah muda sama teman-teman yang masih muda gitu ya. Inovasinya ada terus dan caranya untuk membuat inovasi-inovasi baru itu ada terus gitu. Terutama karena saya ingat juga bahwa di dunia yang serba cepat ini bukan hanya kebutuhannya orang juga cepat berubah, tapi juga ternyata kompetensi kita yang tadinya kompetensinya itu bagus dulu, jadi champion di dunia yang dulu, bisa jadi kompetensinya ini berbeda. Kita jadi seorang yang benar-benar mulai lagi dari nol lagi gitu ya Pak. Dan ini tuh betul-betul dialami di keadaan setiap keadaan krisis. Kalau tadi Bapak bilang setiap hero di keadaan krisis itu muncul. Nah, ngomongin mana itu Pak, gimana caranya? Karena saya tadi baru ngecek juga sebelum kita live Pak, ternyata ada rating TV ya. Rating TV ini RCTI ini masih bagus banget, terutama kemarin kita baru 11-11 ya. Buat teman-teman saya yakin yang punya online shop juga join kemarin di 11-11 itu ya. Dan ternyata salah satu yang luar biasa kan dari RCTI ya, kemarin itu ratingnya juga oke banget gitu. Nah, pertanyaan saya tuh gimana caranya supaya kita sebagai orang yang sudah mulai di atas gitu, ibaratnya kalau kita pelari kita sudah di depan, itu kita nggak stay comfort sehingga kita bisa tetap berada di depan walaupun di keadaan yang krisis seperti ini. Saya rasa itu adalah sebuah mindset yang teman-teman ini perlu miliki juga Pak.
magic word dari saya adalah di era sekarang, apalagi ya this is not the big that eat the small. Jadi sekarang itu nggak eranya lagi yang besar. Yang besar itu boleh perusahaan, boleh orang, boleh apa. It is not the big that eat the small, but the fast that eat the slow. Ya. Ya, jadi sekarang itu bukan yang raksasa yang pasti akan menang, akan mengalahkan yang kecil, tapi orang atau institusi yang cepat beradaptasi, cepat berubah, cepat berinovasi yang akan selalu mengalahkan orang-orang yang lambat, gitu kan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya adalah gimana kita bertahan terhadap sebuah perubahan, bertahan terhadap sebuah kompetisi gitu ya, Pak Joseph. Kami memiliki sebuah pemahaman tentang tentang perubahan atau inovasi. Saya mencontohkannya yang paling gampang gini. Kita ini dalam hidup sehari-hari, baik kita sebagai pebisnis maupun kita sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, kita itu nggak akan pernah terhindar dari dua hubungan yang selalu berhubungan. Pertama adalah pelanggan. Ya, kalau kita bisnis nih, itu adanya pelanggan. Oke. Kalau kita sebagai karyawan, mungkin pelanggan kita adalah kantor tempat kita bekerja atau atasan kita. Nah, selain pelanggan, kita adalah punya kompetitor, punya musuh, punya kompetitor. Oke. Katakanlah saya jualan sebuah produk, ya. Produk saya itu makanan saya itu selalu kalau saat itu selalu paling enak, gitu kan. Sekarang ini manusia itu berubah dengan sangat amat cepat, termasuk dengan selera makan, selera lifestyle, selera pakaian. Karena semua hal dari berbagai belahan dunia itu tersaji hanya dengan sentuhan jari di handphone. Jadi cepat sekali manusia itu berubah secara seleranya. Nah, bayangkan kalau sekarang ini pelanggan kita selalu di kita. Mereka, karena bosan dengan makanan kita atau dengan produk kita, mereka pasti akan ada kebosanan. Kalau pada saat itu ada kompetitor ngelihat peluang untuk menarik perhatian pelanggannya kita pasti akan ditinggal oleh customer. Ya. Sama juga di kantor. Saat ini mungkin kita paling pinter, kalau kerja paling cepat, tapi kita merasa gue udah ngerasa hebat, nggak mau belajar lagi. Tiba-tiba ada karyawan lain yang diam-diam dia terus saja belajar, terus saja berusaha, sehingga dia lambat-lambat bisa memenuhi apapun yang diinginkan oleh bosnya. Ya jangan sedih kalau kita akan ditinggal dan bos kita akan memilih dia, gitu kan. Jadi memang yang namanya inovasi, yang namanya berubah itu setiap saat harus selalu dilakukan. Berubah itu nggak selamanya hitam jadi putih, putih menjadi biru, enggak. Berubah itu juga inovasi. Misal contoh kalau buat makanan, misalkan kita jualan mie ayam. Selama ini jagonya kita adalah mie ayam yang manis, gitu kan. Yang nggak ada salahnya kita berinovasi, coba variannya bikin yang yang pedes, gitu kan. Sehingga kalau ada orang yang nyari guilty pleasure, nyari makanan mie ayam yang pedes, ya nyarinya tetap di kita, gitu. Kayak begitu sih, Mas. Jadi terus berinovasi itu kenapa? Karena kalau kita tidak terus berinovasi, kita tidak terus belajar, orang lain masalahnya akan terus belajar, terus berinovasi, sehingga customer bisa jadi akan pindah, gitu. Ini luar biasa, karena saya mempelajari, Pak. Mungkin kelihatannya inovasi itu mudah untuk diidekan, ya, mudah untuk dipikirkan. Tapi yang lebih sulit adalah mengeksekusi inovasi tersebut, gitu ya. Membutuhkan satu orang, tapi banyak orang, gitu. Dan membutuhkan sebuah leader yang memang memiliki karakter, yaitu allow people to fail. Karena inovasi itu nggak mungkin langsung berhasil sekali, tapi mesti gagal dulu, belajar lagi dan belajar lagi. Dan saya melihat dari Pak Tantan juga, walaupun saya pun baru ketemu Pak Tantan sekarang, tapi ternyata kayaknya kalau saya dipimpin Pak Tantan nih, Pak Tantan seorang yang inovasinya orang boleh lakukan, gagal nggak apa-apa, tapi jangan sampai 2 kali 3 kali gitu ya. Tapi itu harus dilakukan, terutama kalau kita mau tim ini inovasi yang baik ya, Pak. Betul. Saya orangnya juga simple, Pak. Saya juga orang simple. Jadi kesimpulan saya itu bisa dilihat dari kalimat berikut ini, bahwa strategi terbaik adalah strategi yang dijalankan, itu aja. Jadi percuma kita bikin strategi yang wow gitu kan, kaliber dunia diakui Harvard gitu kan, tapi kita nggak jalanin, ya nggak akan, percuma, nggak akan jadi apa-apa. Mendingan kita punya ide, jalanin, punya ini, jalanin, itu aja sih. Dan nah ini mungkin ya saya nggak tahu ya apakah yang lagi nonton IG Live ini semuanya sudah menjadi maksudnya sudah sukses atau lagi berjuang. Tapi anggap saja sama dengan saya yang masih berjuang. Menjadi orang yang belum hebat itu, atau menjadi orang yang mungkin nggak banyak pengetahuan itu,
juga jangan jadi penghalang. Karena saya justru melihat bahwa orang-orang yang punya kemauan kuat, tapi dia mungkin pengetahuannya tidak terlalu banyak, dia lebih berani daripada orang yang banyak pengetahuannya. Karena gini, manusia itu prinsipnya, saya juga ngalamin, semakin kita tahu banyak, semakin kita banyak pertimbangan. Gitu kan, tapi di era yang seperti sekarang persaingannya luar biasa, menjadi orang yang tidak banyak pengetahuan pun jangan merasa rendah diri. Justru asal kita punya kemauan kuat, biasanya orang yang punya kemauan kuat tapi tidak terlalu banyak teori di kepalanya, dia akan action. Dan justru orang-orang yang kayak gini yang lebih banyak berhasil. Kadang-kadang kalau kebanyakan pengetahuan jadinya the curse of knowledge ya Pak, kita punya pengetahuan banyak malah geraknya jadi sulit. Dan memang saya setuju banget dengan Pak Tantan, apalagi sekarang saya bilang bahwa kalau dulu ya Pak, mungkin kita bilang charismatic leader itu mereka leader-leader yang memegang semua informasi gitu, jadi paling tahu dia gitu. Kayak Soekarno zaman dulu kan berdiri di mimbar, orator, dia bisa mengarahkan semua orang gitu Pak. Tapi di keadaan sekarang, mungkin bukan hanya customer kita yang lebih pintar dari kita gitu, tapi juga sebenarnya karyawan kita bisa jadi lebih pintar dari kita ya Pak. Dan seorang leader ini memang fungsinya berbeda dari sekarang. Dan itu dari ya. Nah ini saya mohon izin pengen mengkonek apa yang disampaikan oleh Pak Yosef barusan dengan tadi saya sepintas ada yang keluar pertanyaan gimana menjadi seorang sales yang handal. Tadi ada yang nanya seperti itu tapi saya lupa siapa namanya, tadi saya lihat lewat. Saya izin jawab ya Pak Yosef ya. Tadi saya di awal kan sudah sampaikan ke forum di sini bahwa saya ini bukan karakter ideal menjadi seorang apalagi di posisi tinggi di sales marketing ya, karena saya pemalu. Sampai hari ini saya masih tetap pemalu dan saya pendiam. Tapi untuk menjadi seorang sales marketer yang handal, menjadi seorang pemalu juga nggak apa-apa. Ya, kita kadang-kadang berpikir bahwa orang yang ahli komunikasi, orang yang ahli komunikasi itu adalah orang yang pandai berbicara. Menurut saya belum tentu. Justru orang yang ahli komunikasi yang sesungguhnya adalah orang yang pandai mendengar aktif. Ya, kenapa saya tambahin aktif? Karena mendengar active listening. Karena mendengar kalau cuma ya nggak percuma juga. Ya, tapi mendengar yang kita menyerap semua informasi, kemudian kita mengolah dan merespon apa yang diinginkan. Jadi menjadi seorang sales marketing yang handal itu sebenarnya don't be a sales, tapi jadilah seorang konsultan. Ini konsultan. Kayak saya sebagai seorang sales marketingnya TV gitu kan, berpartner dengan sebuah brand, katakanlah brand X gitu ya. Mereka mau beriklan gitu Pak yang. Betul, mereka beriklan. Kadang-kadang kalau kita cuma sebagai seorang sales mikirnya, lu kan punya duit, ayo dong beli gue. Enggak, tapi kalau sebagai seorang konsultan gini, si brand X ini sebagai brand manajernya, dia pegang uang 10 miliar. Tapi tahu nggak, kalau dia punya problem bahwa dia harus mengelola uang 10 miliar tadi supaya sukses brandnya. Kalau dia nggak sukses brandnya, dia juga bisa jadi akan kehilangan pekerjaannya. Jadi kalau saya sebagai seorang sales marketer, saya datang ke dia untuk mencari solusi dengan problemnya dia, nyari solusi supaya dia sukses. Saya ngobrol. Nah, supaya kita bisa ngobrol, kita itu memang harus selalu mengisi kepala kita dengan berbagai insight. Ini contoh aja saya sebagai seorang sales marketer TV gitu ya. Saya ketemu dengan perusahaan X, saya belajar itu, pertama saya belajar produk kami. Saya belajar RCTI, saya belajar MNC TV, saya belajar GTV. Kemudian kalau katakanlah saya mau ke brand minuman, saya pelajari brand minuman ini apa rasanya, gimana kemasannya, gimana penyebaran distribusinya, gimana kompetisinya dia dengan brand-brand lain dan lain-lain. Nah, saya nggak berhenti di situ, saya mempelajari juga siapa yang beli produknya dia, konsumennya dia. Oh, ternyata yang beli produknya dia itu ternyata anak muda yang lifestyle-nya tinggi, senang dengerin musik, segala macam. Nah, begitu saya datang ke dia, jualan Indonesian Idol, katakanlah. Saya nggak bilang, Indonesian Idol bagus buat lu, nggak begitu. Sekarang nggak zamannya lagi orang jualan begitu. Tapi saya datang, Mas, produk lu itu kan begini ya, gini. Kemudian yang beli minuman lu itu kan orang yang senangin musik, orang yang percaya diri, orang yang lifestyle-nya tinggi, kemudian orang itu ini. Nah, produk gue ini, program talent set menyanyi, targetnya adalah orang-orang yang minumnya lu. Nanti itu produk lu bisa dipakai ini di produk gue, diminum oleh jurinya, kemudian kita ceritain. Kayak begitu jualannya. Jadi bikin story. Itulah kenapa storytelling ini sangat amat populer di dunia marketer sekarang, karena seorang manusia ini sekarang ini kan kita clutter dengan informasi yang banyak di Google apapun ada.
yang jualan juga banyak, dari digital, dari apa-apa. Sehingga kalau kita hanya sekedar nih produk gue bagus yang akan diambil, orang itu butuh story. Kenapa gue harus beli produk lo? Nah, itu semua orang tuh senang story sekarang. Kenapanya ya? Kenapanya? Wah, ini bagus. Ya. Sudah bukan gitu lagi, tapi harus masuk ke kenapanya, ini bagus ya. Ya, betul. Storytelling itulah kenapa. Jadi Anda juga kalau mau menjatuhkan mau mempropos seseorang gitu yang mau menikah gitu ya nggak bisa juga. Lu mau nggak kawin sama gue, kan nggak begitu. Tapi kita cari tahu dulu apa yang dia suka, kegemarannya, bawa bunganya, bawa cincinnya, kemudian cara ngomongnya, sehingga dia yes I do, kan begitu, sama aja. Ini teman-teman yang baru menyimak banget ya teman-teman ya. Jadi sales ini mungkin kita belajar dari seorang patentan yang adalah seorang sales director. Tapi teman-teman yang punya bisnis, teman-teman yang juga berkarir sebagai seorang sales, itu sama. Kita butuh sales itu seperti kita darah di dalam tubuh kita. Nggak ada salesnya pasti tubuhnya nggak sehat, nggak ada nutrisinya gitu. Nah, yang penting tadi konsepnya adalah cara patentan yang sebagai sales konsultan tadi atau konsultan tadi. Kalau saya salah mungkin bisa Pak Tantan bisa koreksi juga. Yang saya tangkap tadi adalah saat teman-teman mulai jadi konsultan, biasanya kita kalau sales itu menjelaskan produk kita. Ketemu orang pertama kali kita jelaskan produknya. Ibaratnya kalau saya yang jadi staffnya Pak Tantan gitu misalnya, ada orang beriklan gitu misalnya. Nah, saya akan menjelaskan ini caranya. Beriklan itu gini, rate card-nya itu segini. Nah, kalau mau pasang segini. Tapi itu namanya teman-teman menjadi sales aja, bukan konsultan. Kalau jadi konsultan, maka teman-teman tangkap yang brand ini maunya apa, mereka itu kebutuhannya apa, target marketnya siapa, lalu teman-teman jadi konsultan yang memberikan solusi ke mereka. Dan ini perubahan yang sebenarnya sangat fundamental, teman-teman. Dan ternyata itu rahasianya Pak Tantan juga, yang seorang ibaratnya introvert atau pendiam, tapi saat kita bisa mendengarkan dengan active listening, kita bisa tahu ya Pak, kebutuhan mereka itu sebenarnya apa. Bukan nge-push knowledge kita, nge-push informasi produknya ke klien kita atau ke customer kita ya Pak. Ya. Menjadi pendengar itu kita akan makin pinter karena kita memasukkan semua informasi dari orang lain. Kalau kita ngomong kan hanya mengeluarkan apa yang kita tahu, itu filosofinya. Jadi kalau mau pinter, jadilah pendengar yang baik. Sehingga kita cukup dengan 2-3 kalimat. Nah, makanya itu karena gua tahu lo butuhnya itu, nih gua ini buka. Ini gua buat lo. Jadi saya jadi kalau saya jualan tuh bukan ayo dong bantuin punya gue, itu sih kalau udah kepepet aja paling, kalau udah kepepet baru gitu. Tapi kalau lagi nama itu gini. Dan satu syarat utamanya kalau mau jadi sales yang handal harus menjadi pemakai produknya ya. Kalau Anda jual nggak pernah pakai parfum itu. Kalau Anda jual sabun jangan pernah nggak pakai sabun itu. Karena beda, orang yang menceritakan dari pengalaman dengan baca skrip itu beda ya. Anda sebagai penjual sabun gitu kan, Anda memakai sabun itu akan bercerita, sabun itu wangi banget, terus kemudian busanya itu ya, kemudian pada saat digosokkan ke kulit itu rasanya, itu kita akan berceritanya real karena kita mengalami. Jadi saya selalu menitik beratkan ke seluruh tim saya bahwa kalian suka atau enggak dengan program dangdut, kalau kalian kerja di MNC TV gitu ya harus nonton dangdut. Nggak peduli preference Anda jazz, nggak peduli preference Anda seriosa atau apapun, kalau kita jualannya musik-musik ini, iya itu tadi poin utamanya lah, kalau mau jadi penjual jadilah pemakai produk itu aja sih kalau syarat pertamanya. Ya, jadi buat teman-teman yang sekarang saya yakin di saat pandemi ini kita udah nggak lagi jadi pebisnis sama jadi karyawan itu terpisah. Kadang-kadang banyak sekali kita yang sebagai karyawan mulai bisnis juga, terutama di pandemi ya. Saya mulai jualan kuliner nih, mulai jualan produk A, produk B gitu sambil kita bekerja juga. Nah, teman-teman kadang-kadang yang mulai berjualan ini tadi seperti Pak Tantan bilang, udah jualan tapi nggak nyobain produknya. Nah, ternyata beda antara mereka yang bercerita dengan mereka yang pakai skrip ya istilahnya ya, atau menceritakan produknya berdasarkan katalognya aja gitu tanpa dia merasakan produknya itu sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini sampai sekarang aja value-nya luar biasa, saya juga mendapatkan banyak insight dari Pak Tantan, tapi tadi sempat saya kelewatan satu Pak, gimana sih Pak ceritanya waktu dulu itu kan Pak Tantan dari admin ya Pak, lalu bisa jadi AE, ini sebuah lompatan yang cukup besar menurut saya. Dari admin itu kan di belakang layar, AE itu mulai keluar Pak, itu gimana ceritanya Pak, kalau boleh sharing? Ya, itulah alhamdulillah saya dari dulu selalu belajar untuk melihat segala sesuatu dari sisi positif. Jadi maksudnya gini, tanpa maksud menceritakan kejadian di masa lalu, tapi poin utamanya lah waktu itu saya sebagai seorang admin, saya adalah membantu para AI gitu kan. Di era itu, alhamdulillah saya bersyukur di era itu AI itu mempercayakan semua pekerjaan ke saya. Istilahnya termasuk yang bukan job description saya aja,
akhirnya saya yang banyak kerjain. Ya ini ya mungkin saya coba memperhalus saja. Jadi yang bukan job, satu contoh kan, ada keharusan telepon klien sebagai seorang tenaga administrasi waktu itu. Tapi karena kalau saya nggak telepon dari kantor itu nggak ada yang telepon, akhirnya saya mencoba memberanikan diri telepon ke klien. Atau ada hal-hal lain yang pokoknya ada banyak hal-hal yang bukan job description saya. Saya nggak pernah ngeluh, saya jalan aja karena saya tahu kalau saya nggak ngerjain perusahaan bisa problem gitu kan. Akhirnya saya jalanin. Ternyata lambat laun saya sebagai seorang admin yang dikenal oleh orang luar, oleh klien. Jadi alhamdulillah justru mereka yang menjadi, kalau sekarang makanya KOL ya, key opinion leader-nya menjadi apa tuh namanya? Kalau ambasador, itu yang menjadi ambasador saya itu klien-klien di luar pada bilang, lu jadi AE itu si Tantan tuh, dia rajin orangnya. Akhirnya dari situ, ya Pak. Dari akhirnya yang mempromosikan saya, mensupport saya banyak yang dari luar, karena mereka terbantu oleh saya tadi. Jadi kalau mereka perlu, saya nggak pernah pikir itu bukan bagian gue waktu itu. Jadi selama saya punya tenaga, saya kerjain. Dan alhamdulillah ternyata klien-klien saya banyak yang mungkin tersentuh hatinya, dan akhirnya mereka bilang ke bos-bos saya, tuh si Tantan tuh kalau butuh AE mah tuh. Jadi dari situ, itulah kenapa mulai saya karir jadi AE. Dan setelah itu saya saya punya teori. Mudah-mudahan ini buat teman-teman yang mau berkarir, menurut saya ini salah satu yang powerful. Dan teori ini menjadi sebuah teori setelah saya dapat ngobrol juga dari atasan saya, dari mentor saya, dan teorinya adalah quality plus one, Q plus one. Ini teori mudah ya, quality plus one. Quality plus one itu gini, misalkan saya sebagai seorang account eksekutif, tugas saya katakanlah ada 10, job description ada 10, ini. Kemudian job description ke 11 sampai 20 itu job description-nya head section misalkan gitu ya. Misalkan job description-nya head section itu salah satunya membuat laporan mingguan misalkan gitu kan, di 11 itu. Saya selalu di posisi apapun, saya selalu berusaha yang sebaik mungkin untuk quality saya yang job description itu benar-benar saya bisa jalankan. Kemudian di saat-saat waktu senggang, saya mencoba membantu atasan saya dengan nomor 11 tadi, melakukan beyond tanggung jawab saya. Tugasnya atasan saya mempermudah atasan saya. Kalau biasanya selama ini atasan saya bikin laporan, mungkin di sebuah Jumat saya bikin, bos, ini gua bikinin deh laporannya, lu tinggal bikin laporan ke bos lu, kayak gitu. Jadi lambat laun senior saya ngelihat ini orang kayaknya kalau naik jadi head section udah siap gitu kan. Karena quality plus one itu kita melakukan plus di atas dari tugas dan kewajiban kita sesungguhnya. Tapi bukan juga sotoy gitu sih, tapi enggak. Tapi kita membantu atasan kita meringankan bebannya, kayak gitu. Dan itu terus sampai ke atas, quality plus one. Wow, itu kesuksesan Pak Tantan disamerikan menjadi sebuah filosofi yang mudah dicerna ya teman-teman ya, quality plus one. Artinya teman-teman saat ini jangan hanya deliver sesuai yang diminta aja, tapi tambahkan sedikit, tambahkan ekstra sehingga teman-teman dilihat lebih lagi ya. Wow. Nah kalau boleh tahu Pak, tadi itu kan sempat menjadi sales dari admin jadi AE, mulai masuk ke dunia sales. Itu adaptasinya gimana sih Pak? Karena tadi sempat saya ingat Pak Tantan itu bilang ke saya bahwa saya ini sebenarnya orang pendiam, saya ini sebenarnya bukan datang dari sales. Pastinya ada adaptasi yang harus dilakukan oleh Pak Tantan ya. Apalagi di dunia televisi itu, tanda petik saya aja dulu kebetulan Pak, saya juga dulu dari background-nya sales juga, di otomotif, dan saya pun seorang introvert gitu. Nah, kalau kita di sales itu di perusahaan pasti ada acara-acara besar di mana ya tanda petik acara besar yang membutuhkan kita untuk nyanyi, untuk macam-macam lah gitu ya, dimana ini kebiasaannya jauh berbeda dengan seorang pendiam atau seorang introvert gitu. Tapi Pak Tantan bisa sukses, bisa tetap berjalan melewati itu semua dan bahkan reach the top gitu. Nah kira-kira apa sih tipsnya? Saya yakin teman-teman di sini itu ada juga yang berkarir sebagai seorang sales, ada juga teman-teman yang merasa ingin sukses di bidang marketing, tapi punya karakter yang sebetulnya mirip seperti Pak Tantan ataupun saya. Kira-kira apa yang harus mereka lakukan? Be yourself sih ya, jadi diri Anda sendiri aja. Jujur saya juga sampai level sales manager, saya juga bukan orang yang percaya diri. Bahkan saya masih ingat CEO saya waktu saya masih sales manager, beliau sekarang udah di grup lain. Kalau nonton mungkin beliau ingat, dia manggil saya, Tan, lu itu sales manager, udah nggak perlu lagi lu itu nggak percaya diri, ya. Dia bilang, kamu itu kalau di luar sana itu bla bla bla. Jadi nggak ada reason kamu itu untuk nggak percaya diri. Karena kamu itu sekarang udah sales manager, itu ingat banget. Saya juga pernah ngalamin di level head section,
seseorang yang sangat senior juga mengomentarin cara saya berpakaian, cara saya menyisir rambut, karena memang saya kampungan mungkin gitu, tapi ya lambat laun saya benahin. Mental sih. Nah, bicara mengenai gimana saya bisa masuk ke lingkungan, ya bagaimanapun sales marketing kan pasti ada yang namanya entertainment segala macam gitu kan, atau hiburan. Pada akhirnya orang akan menghargai kita kalau memang kitanya apa namanya gini, menjadi diri sendiri. Itu akan terlihat orang ini kelihatan mencela-mencela atau enggak. Ini contoh misalkan kalau suatu hari dia disuruh nyanyi mau, disuruh lain kali dia enggak, bilang malu segala macam. Saya konsisten menjadi orang yang kalau disuruh nyanyi saya bilang mohon maaf saya nggak bisa nyanyi. Kalau saya disuruh mohon maaf, ini yang kalimat ini mohon maaf tanpa maksud apa-apa, karena saya juga hanya menjalankan apa yang saya yakini. Itu teman-teman juga ya. Tidak, itu memang sesuai dengan karakter kita ya Pak ya. Bukan berarti kita menyesuaikan dengan diri kita, nyamannya kita itu kira-kira value-nya yang terbentuk dengan cara apa ya. Dan akhirnya orang juga akan menghargai kita. Yang terpenting mereka juga ngelihat kinerja kita kan. Ya termasuk hal-hal yang apapun ini ya saya nggak sampai hari ini gitu. Jadi maksud saya adalah menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang nyaman karena kita nggak harus berpura-pura. Karena kalau berpura-pura kita bisa salah peran suatu hari dan orang jadi nggak respect. Saya yakin orang respect kepada saya karena ketemu hari ini, ketemu besok, ketemu lusa, ketemu tahun ini, ketemu depan, ya saya memang mohon maaf itu enggak gitu. Oke, luar biasa. Mungkin kita boleh kembali lagi Pak tadi ke cara salesnya, cara menjualnya nih Pak. Kalau tadi transisi dari sisi Pak Tantan sendiri ke pandemi ini banyak sekali yang berubah, termasuk saya rasa juga cara beriklannya juga berubah karena saya tahu Pak Tantan juga ada inisiatif baru yang pakai QR code ya Pak ya. Kayak di YouTube kan sekarang juga udah mulai ada tuh QR code ya. Dan itu mulai masuk juga ternyata ke mainstream media istilahnya, atau ke tempat Pak Tantan juga, di mana ini sebuah solusi yang baru dan inovatif juga dari Pak Tantan juga ya. Nah, terus gimana sih Pak caranya supaya, tadi saya sempat dengar juga analogi kalau kita jualan itu sebagai sales consultant. Lalu saya sempat menyimak Pak Tantan itu sharing mengenai analogi anak bayi yang dikasih mainan gitu Pak. Tapi point of view-nya ini kadang-kadang kita harus menyesuaikan point of view dari customer kita. Boleh diceritakan nggak sih Pak? Mungkin itu bisa dicerna dengan baik oleh teman-teman kita yang ada di sini juga Pak. Baik, mengenai inovasi ya tadi saya sampaikan bahwa dalam setiap kondisi itu selalu ada peluang ya. Dan kita ngelihat dari era pandemik ini yang menjadi peluang kita itu pertama adalah apalagi di era PSBB orang itu kan banyak stay di rumah ya. Kemudian juga kita ngelihat tren belanja online juga sangat amat signifikan naik gitu kan. Nah, dari situ kita pelajari atas arahan pimpinan kami juga TV ini kan secara penetrasinya juga paling luas, bisa menjangkau 90%-an penduduk Indonesia yang bisa nonton televisi. Jadi kita berpikir kenapa enggak orang sambil nonton televisi tinggal scan QR code kemudian dia belanja kan kayak gitu kan. Itu sih awal mulanya kita meluncurkan eTV Mall menyebutnya. Jadi nanti itu ke depannya kita berharap orang sambil nonton ngelihat ada orang makan mie instan gitu. Kalau selama ini kan orang begitu pengen, nanti deh gue mau beli deh besok atau lusa kalau lagi ke supermarket. Dan itu kan begitu besok atau lusa belum tentu beli kan udah lupa. Tapi dengan model sekarang, begitu ada lihat iklan ini dia suka, dia tinggal scan aja QR code-nya, dia langsung transaksi beli gitu kan. Itu sih yang kita siasatin. Nah, kemudian mengenai sebuah produk tadi yang ditanyakan yang contohnya itu kepada seorang bayi gini, mungkin kalau teman-teman pernah dengar bahwa di 5-10 tahun terakhir ini yang namanya usaha-usaha rintisan tuh banyak berjamuran di mana-mana, apapun bisnis apa-apa gitu kan. Tapi konon katanya setelah tahun kedua itu lebih dari 90%-nya kolaps. Nah, setelah dianalisa ada satu kesimpulan yang bisa saya baca adalah bahwa banyak di antara usaha-usaha yang memulai rintisan itu, banyak yang mereka itu terlalu idealisme kepada diri sendiri. Maksudnya gini, saya mungkin, contoh saya memiliki pendidikan dari luar negeri gitu ya, atau pendidikan dari universitas ternama. Saya mempunyai idealisme kalau produk itu harus bagus seperti ini. Katakanlah saya membuat sebuah produk yang mau dijual, bagus banget. Tanpa dia melakukan riset dulu apa sih yang dibutuhkan oleh calon target marketnya dia gitu kan. Dia lupa bahwa produk yang dia buat itu yang beli orang lain bukan dia gitu kan ya. Nah itulah filosofi tadi. Seperti ini sama seperti halnya kita orang tua yang membelikan mainan gantungan buat bayi. Ini mungkin yang udah punya anak atau punya adik atau punya ponakan, bayi yang umur 1 sampai 3 tahun ditaruh di box bayi kan, box bayi.
Kan biasa di atas tuh suka ada gantungan yang bunyi ting 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 gitu, muter-muter gitu kan. Kita beliin yang gantungannya itu burung lagi kelihatan terbang. Wah, ini cantik burungnya karena kita lihat dari atas. Kita sadar nggak? Bayi itu ada posisinya di bawah telentang. Yang dia lihat adalah pantatnya burung, pantatnya ikan. Gitu kan? Ya, ini ibarat bisnis yang bagus versi kita, belum tentu cocok buat calon customer. Ini ya ibarat kita sebagai orang tua membelikan gantungan lucu-lucu di atas box baby. Cantik ya ikan, padahal kita lihat dari atas cantik. Bayinya kalau bisa ngomong di atas, mah itu pantat burung, mah itu pantat ikan, kayak gitu. Modelnya itu seperti itu. Jadi bisnis yang saya tahu kalau mau membuat sesuatu ya harus disurvei dulu, diriset dulu calon pembelinya kayak apa gitu. Ya Anda ini jualan buat teman-teman, baik yang teman-teman yang sudah senior seperti Pak Tantan sudah mencapai posisi yang besar, ataupun teman-teman yang baru mau mulai bisnis sekarang. Kita kadang-kadang memiliki idealisme kita, ini kayaknya barangnya bagus buat orang lain, tapi kita belum survei ke orang. Paling nggak dites ke sekitarnya dulu, apakah sebenarnya kayak gimana pendapatnya dan lain-lain ya. Dan ternyata ini ilmunya saya rasa ini luar biasa nih, dan cukup dalam nih. Mengetahui customer ini sebenarnya maunya apa. Ya, Anda jualan dendeng balado di Paris itu yang akan laku. Orang di sana makan saus sambal aja mencret kan kayak gitu ya. Mereka di sana taunya saus tomat. Jadi harus sesuai dengan karakternya. Gitu, Pak. Kalau boleh tahu, kadang-kadang kita kan di dunia yang sekarang ini tuh sudah mulai yang namanya banyak sekali kompetitor kita yang tadi saya kembali ke tiba-tiba menyalip kita dari belakang gitu Pak. Seperti contohnya adalah banyak sekali ya secara histori, dari mulai Bapak pernah cerita mengenai Kodak, Nokia dan lain-lain gitu. Yeah. Kita nggak sadar nih bahwa mereka ini sedang growing. Nah, kalau kita nggak keep innovating, itu kita kadang-kadang bisa kesalip. Tapi kendalanya adalah kita gimana caranya memiliki kesadaran untuk berubah. Jadi sadar bahwa kita butuh berubah dan nggak ngerasa bahwa ya udah ini kan udah enak gitu. Ini saya udah mencapai sesuatu gitu. Itu kadang-kadang perlu kesadaran dari diri kita sendiri kan Pak. Itu gimana cara menentukan? Halo? Ya, halo? Ya, cara menumbuhkan kesadaran itu memang ya itu tadi. Kalau kita bicara personal ya memang itu harus selalu melihat, orang harus mau melihat sejarah, orang harus melihat apa yang terjadi di dunia sekarang ini gitu kan ya. Dan pasti juga kita kalau sebagai pelakunya juga pasti kita akan merasakan sendiri impact-nya kalau kita juga nggak pernah beradaptasi ya, karena kita akan disalip oleh orang lain yang lebih adaptif, orang yang mau terus belajar dan sebagainya. Ya hal seperti itu sebagai pimpinan kita harus tumbuhkan itu terus sih. Salah satunya Pak Tantan sendiri itu buat juga YouTube, dan ini YouTube-nya juga lagi growing banget teman-teman. Dan ini salah satu contoh nyata bahwa Pak Tantan nggak settle dengan apa yang sudah Pak Tantan raih gitu ya selama 25 tahun lalu mulai YouTube saat ini. Dan saya lihat juga tamu-tamunya atau guest-guestnya di YouTube itu cukup sangat inspiratif menurut saya. Dan ada nggak sih Pak, mungkin kalau tadi kita berbicara Pak Tantan sebagai seorang sales director, lalu yang kedua ini Pak Tantan sebagai seorang inspirator atau seorang motivator dari channel yang bicara pagi tadi. Pak Tantan udah menginterview beberapa orang yang menurut saya ini life changing juga, mereka ini bisa mengubah dirinya sendiri juga. Dan apa sih Pak kira-kira yang Bapak pelajari setelah menginterview beberapa orang tersebut, dari mulai ada sempat Andre ya, ada Raffi Ahmad, ada Baim Wong dan lain-lain itu, kira-kira ada hal yang sama nggak Pak yang mereka miliki? Bisa di-share? Iya, benang merah yang saya tangkap dari semua orang sukses adalah orang-orang yang dekat sama orang tuanya, terutama ibunya. Itu yang pertama. Jadi ini relevan banget dengan salah satu inspirasi saya di Bicara Pagi yang akan saya upload Senin depan, bahwa surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kalau saya lihat semua orang sukses itu bukan hanya sekedar waktu pasti Bicara Pagi maupun di sekitar orang saya, itu rata-rata adalah orang-orang yang dekat dan baik sama orang tuanya, itu pertama. Kemudian orang-orang yang memiliki mimpi besar dan memiliki mental yang kuat. Dan itu tadi orang-orang yang biasanya yang sustain, apalagi dari bawah, itu tadi juga orang-orang yang selalu dekat dengan yang di atas, itu dalam agama apapun. Itu sih yang saya pelajari dari semuanya ya. Nah, kembali kenapa saya capek-capek mengerjakan ini, itu tadi karena saya tahu kalau saya diam, saya tidak men-challenge diri saya khawatir saya menjadi orang-orang yang akhirnya lambat laun menjadi ketinggalan gitu. Jadi saya selalu memacu diri saya supaya
semangat saya kebakar. Dan emang betul, dengan saya memberikan makin banyak ilmu ke orang dalam bentuk motivasi, saya juga makin termotivasi. Kemudian saya juga makin banyak belajar. Saya dulu nggak suka menulis, sekarang saya alhamdulillah tiap malam saya selalu berusaha menulis minimal 1 cerita yang akan saya ceritain kapan aja. Kalau saya alhamdulillah sampai episode untuk bulan puasa saya udah punya sekarang, karena saya nulis tiap malam. Apa yang saya pikirin saya tulis. Dulu sebelum saya memulai bicara pagi, mungkin saya udah lupa apa aja. Tapi dengan nulis, ternyata saya bisa meninggalkan legacy. Mudah-mudahan suatu hari anak saya ngelihat. Atau yang membuat saya terharu itu sekarang adalah saya tiba-tiba dapat DM dari orang dari Aceh, dari Manado, dari Ambon, bahkan dari Madura mengatakan, atau dari pelosok Cianjur mengatakan bahwa Pak, makasih motivasinya. Ternyata saya baru sadar bahwa sukses itu bisa diraih oleh siapa saja. Saya memang tujuan dari membuat bicara pagi adalah pengen membagikan spirit ke siapapun, kepada orang yang mau nonton, bahwa sukses itu milik siapapun. Nggak peduli kalian sekarang ada di pelosok kampung manapun, punya pendidikan apapun, saya yakin seperti halnya yang pernah disampaikan oleh Bung Karno, bahwa bermimpilah setinggi langit, setidak-tidaknya kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, dengan bicara pagi ini, saya ingin mengatakan kepada siapapun yang nonton bahwa raih bintangmu, gitu. Itu aja sih, Pak. Luar biasa, nggak kerasa banget Pak, kita udah 1 jam lebih, tapi saya yakin teman-teman yang dari tadi ini mendapatkan insight yang luar biasa banyak. Teman-teman boleh share juga video ini, di tag jangan lupa, dan jangan lupa juga untuk di-sharingkan insight-nya apa dari sesi kita sekarang ini. Thank you banget Pak Tantan udah join dan bergabung. Iya, saya terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman semua, sehat dan sukses selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.